pembelajaran agama Buddha untuk kali ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita beranjak diri, kita menutup mata, kita membaca. Oke. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, guru pimpinan kita. Terpujilah Sang Bapa yang telah mencapai kesempurnaan, yang telah membabarkan, yang telah memberikan kecerahan kepada kita semua. Semoga semua makhluk dapat hidup dengan benar sampai serta dalam kesucian. Salam. Oke, selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Baik. Nah, Miss akan menceritakan kembali, menerangkan kembali tokoh Buddhis dalam kesetaraan gender. Seperti minggu lalu sudah Miss katakan bahwa kita mempelajari kata gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, di mana menyatakan jenis kelamin. Sang Buddha telah 2600 tahun lamanya mensejahterakan, mensamaratakan antara laki-laki dan perempuan, dan bahkan Sang Buddha menyatakan Mahapragama menyebutkan bahwasanya seorang wanita adalah ibu rakyat atau perhimpunan kaum ibu, di mana tanpa seorang ibu tentu saja tidak ada keturunan atau tidak ada kelahiran lagi. Oke, nah baik. Sekarang Miss akan mengatakan bahwasanya tokoh Buddhis dalam kesetaraan gender di bab 4. Kamu boleh melihat di bukumu pada halaman 70, di mana kita akan memulai berdirinya Sangga Bhikkhuni yang pertama. Sebenarnya pada awalnya Sang Buddha tidak ingin memberikan izin. Sang Buddha tidak ingin melakukan upasampada. Apa upasampada tersebut? Upasampada adalah memberi izin kepada seorang wanita, seorang perempuan menjadi bhikkhuni, atau boleh dikatakan sebagai upasampada ini adalah pentabisan bhikkhuni. Sedangkan pentabisan untuk bhikkhu dinamakan ehibhikkhu. Orang yang telah ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri dinamakan ehibhikkhu. Tetapi seorang perempuan yang ditabiskan menjadi bhikkhuni maka dikatakan upasampada secara langsung. Oke? Jadi pada awalnya Sang Buddha tidak ingin memberikan izin kepada Prajapati Gotami. Oke? Prajapati Gotami. Kenapa? Karena menurut Sang Buddha sangatlah sulit bagi seorang perempuan untuk menjadi atau pengikut Buddha sebagai bhikkhuni, karena harus mengikuti peraturan-peraturan yang sangat sulit. Nah, tetapi Prajapati Gotami yang merupakan ibu tiri dari Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha dulunya bersikeras ingin menjadi bhikkhuni, karena menurut beliau bahwasanya Raja Suddhodana telah wafat, telah meninggal dunia, meninggalkan keseluruhannya, dan Prajapati Gotami juga tidak ingin lagi memiliki suami. Beliau adalah orang yang sangat bijaksana, kemudian beliau adalah orang yang setia, ibu yang setia, istri yang setia. Nah, Prajapati Gotami dengan 5.000 wanita pengikut lainnya ingin mengikuti jejak Sang Buddha, maka beliau berulang kali menjumpai Sang Buddha, menyatakan dari ikrar mereka ingin menjadi bhikkhuni, tetapi Sang Buddha tidak mengizinkan. Sampai beberapa kali Prajapati Gotami menjumpai Sang Buddha, menyatakan bahwasanya
dia bertekad akan melakukan apapun supaya beliau diterima. Nah ya, Mahapajapati Gautami merupakan putri dari Raja Supabuddha dari kerajaan Kolia. Setelah Ratu Mahamaya meninggal, maka digantikan oleh Prajapati Gautami. Nah, kemudian pada saat Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha berada di Kapilawastu di Wihara Nigrodharma, ya, berada di Wihara Nigrodharma yang ada di kota Kapilawastu. Terakhir sekali Prajapati Gautami menjumpai Sang Buddha. Namun ketiga kali ini pun ditolak oleh Sang Buddha. Akhirnya Prajapati Gautami merasa sedih dan pergi meninggalkan Sang Buddha dengan hati yang luka, dengan hati yang begitu sedih. Mengapa beliau tidak mau melakukan upasamana kepada Prajapati Gautami? Akhirnya melihat Prajapati Gautami yang begitu sedih meninggalkan ruangan Sang Buddha, datanglah Yang Arya Ananda menyatakan dan berbincang kepada Sang Buddha mengapa Sang Buddha tidak ingin beliau menjadi seorang bhikkhuni. Oke, baik, kita lihat di halaman 74. Sang Buddha lalu mengatakan, baiklah Ananda, karena apa yang telah kamu ucapkan itu adalah benar, bahwasanya suami-suami dari wanita-wanita yang sebanyak 500 orang ini telah menjadi bhikkhuni dan istri-istri mereka telah menjadi janda. Karena kesetiaan mereka, mereka ingin menjadi bhikkhuni. Maka dari itu Sang Buddha menyatakan ada 8 garum dhamma yang harus dijalankan oleh seorang bhikkhuni. Apakah para wanita dan tentu saja ibu tirinya, bibinya mampu untuk melakukannya? Nah baik, kamu boleh lihat di halaman 74 ya. Bhikkhuni walau telah upasampada selama 100 tahun harus menghormat, harus lebih mengutamakan bhikkhu. Artinya segala sesuatu tidak bisa diputuskan oleh bhikkhuni, tetapi tetap diputuskan oleh bhikkhu dan harus ditaati oleh bhikkhuni. Kedua, bhikkhuni tidak boleh berpuasa di satu tempat yang tidak ada bhikkhunya. Maksudnya apa? Sang bhikkhuni jika melakukan puasa, jika melakukan pindapata, tidak boleh tanpa seizin atau tidak boleh tidak ada bhikkhu di sana. Jadi harus ada kepalanya, yaitu bhikkhu. Yang ketiga, bhikkhuni harus menanyakan hari posata dan mendengar ajaran dhamma dari bhikkhu setiap tengah bulan. Artinya setiap 2 minggu bhikkhuni harus melakukan uposatha atau berpuasa memakan makanan yang bernyawa. Ya. Keempat, bhikkhuni setelah melakukan puasa harus melakukan panarana dan sangga bhikkhu dan tentu saja sangga bhikkhuni. Jadi harus sejalan antara sangga bhikkhu dengan bhikkhuni. Yang kelima, bhikkhuni yang melakukan pelanggaran berat harus melakukan pembersihan diri pada sangga bhikkhu dan sangga bhikkhuni. Jika melakukan satu kesalahan yang memang tidak wajib, tidak wajar, maka bhikkhuni ini haruslah melakukan pembersihan diri, tetap di sangga bhikkhuni ya. Keenam, bhikkhuni harus diupasampada pada sangha bhikkhu dan sangga bhikkhuni setelah 2 tahun sebagai sikam mana. Artinya tidak boleh ada bhikkhuni yang melakukan upasampada kepada wanita lain, tetapi bhikkhulah yang harus melakukan upasampada kepada wanita yang ingin menjadi bhikkhuni. Jadi harus bhikkhu yang melakukan, tidak boleh bhikkhuni ya. 7. Bhikkhuni tidak boleh berkata kasar pada seorang bhikkhu. Jadi mereka tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan di Vinaya, di mana Vinaya ini yang sudah dibabarkan Sang Buddha
Vinaya ini yang sudah diberitakan dibukukan di dalam buku Vinaya, sehingga peraturan-peraturan tersebut harus diikuti oleh biku dan bikuni. Tentu saja yang paling utama adalah bikuni. Oke. Yang kedelapan terakhir adalah bikuni tidak boleh mengajar biku. Artinya biku sudah otomatis di atas dari bikuni. Jadi bikuni tidak boleh memberikan pelajaran kepada biku, tetapi biku boleh memberikan pelajaran kepada bikuni. Oke. Nah, karena 8 Garudama tersebut setelah disetujui oleh Raja Patih Gautami, maka Sang Buddha melakukan upasampada atau penasbisan kepada Prajapati Gautami. Nah, intinya lagi, kapan beliau melakukan itu? Beliau melakukan penasbisan atau upasampada kepada Prajapati Gautami pada saat Sang Buddha menyatakan, apakah kamu mampu? Kamu bisa menjalankan Garudama tersebut? Maka telah diiyakan oleh Prajapati Gautami. Di sanalah Sang Buddha telah melakukan upasampada kepada bibinya atau ibu tirinya. Nah, jadi bagaimana dengan 500 wanita lainnya? 500 wanita lainnya telah diupasampada oleh biku Ananda dan biku lainnya. Itulah perbedaan kenapa 500 wanita itu bukan merupakan kepala bikuni atau pendiri dari Sangga Bikuni. Dikarenakan Prajapati Gautami merupakan upasampada atau ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri. Sedangkan yang 500 wanita lainnya merupakan upasampada atau pentabisan dari Yang Arya Ananda dan biku lainnya. Jadi cukup jelas ya. Nah, baik, itulah sedikitnya mengenai yang barusan diceritakan tokoh Buddhis, diantaranya yang pertama adalah Prajapati Gautami. Perjumpaan sekali lagi kita akan membahas Sangga Bikuni yang lain atau tokoh Buddhis mengenai gender. Karena apa? Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita bahwasanya saya laki-laki, saya paling hebat, dan saya perempuan, kamu lemah. Tidak. Tapi dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Bahkan perempuan bisa lebih baik dari laki-laki. Namun dalam Vinaya dilakukan, Vinaya dituliskan bahwasanya bikulah yang merupakan yang utama, sedangkan bikuni harus mengikuti semua peraturan dari biku. Oke, baik, sampai di sini dulu. Nanti misalkan memberikan kuis ke kamu, lihat lagi video tersebut, kemudian lihat catatan, jangan asal membuat atau menjawab kuis. Oke, baik. Akhir kata, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa, baca parita, kirimkan semua yang ditugaskan, jangan sampai tidak dikerjakan, jangan sampai tidak dikirim ya. Oke, namo samnya